Oke, tim A. Saya mau 7 menurun. Pertanyaannya adalah untuk tim A ya. Saat sekolah anak-anak makan di jam makan. Aduh masa nggak pernah sekolah ya? Iya. Katanya saat sekolah anak-anak makan di jam. Ini jamnya. Ini jamnya. Ini jamnya, mereknya apa? Kita lihat apakah Ini jamnya. saat sekolah anak-anak makan di jam ini jamnya. Masa nggak pernah? Raganya begini kan set. Ingat, lari. Karena takut nggak kebagian saya. Iya bener. Buru-buru pasti Pak. Tadi jam, ingat, lari. Ingat lah. Buru-buru Pak. Iya. Ini sekolah apa maling sih? Seru-seru Baik, Pak, kita bikin lihat. tes kayak gini. Saat sekolah, anak-anak makan di jam ingat lari. Sayang sekali. Padahal tadi udah jelas. Ya, seenggaknya nggak jawab istirahat lah, harga diri. Kita lihat. Jawabannya apa sih? Saat sekolah, anak-anak makan di jam dijamin kenyang. Aduh. Bodoh. Mohon maaf ya Pak ya, sama saya. Sini. Kamera sini. Bapak, apakah... kesini. Bapak tahu jaminan dari mana itu akan kenyang, Pak? Karena kan tidak semua anak membawa nasi, ada yang bawa cemilan. Saya waktu istirahat dulu sekolah lebih memilih sholat daripada makan. Saya kerja kelompok Pak. Kerja kelompok. Kamu ngapain dulu? Saya jajan. saya nyemilin laron, Pak. Saya pisah. Nggak kenyang, Pak. Apa jaminannya orang istirahat dijamin kenyang? Iya, saya Enggak ada nggak tahu jaminannya. Tahu Kalau dari dia mana? Senin Kamis bagaimana? Sebentar, sebagai guru BP. Kan pertanyaannya tadi saat sekolah anak-anak makan di jam makan. Kalau Anda nggak makan ya memang nggak kenyang. Siapa yang mau menjamin? Pak, tapi ada makan yang kita nggak kenyang. Bapak pernah dengar istilah makan bangku sekolahan nggak? Makan bangku sekolah itu kan istilah. Iya. Makanya orang yang makan bangku sekolah diharapkan kenyang ilmu pengetahuan. Jadi jangan diartikan dia. Tetap kenyang. Bagaimana kalau dia ketika istirahat lebih memilih jalan-jalan, makan angin? Nah, Kan nggak kenyang. Tapi kan nggak pengen makan, berarti kenyang juga, begah. Angin itu namanya. Dan tapi pertanyaannya, Bapak makan bangku sekolahan pernah pakai bumbu somai, Pak? Oke, itu dia jawabannya. 7 menurun. Dijamin kenyang. Dijamin kenyang. Berarti sekarang kesempatan untuk tim B, silakan kita kasih semangat untuk tim B. Reza dan Fatih, silakan pilih nomor berapa? Dua mendatar. Ada 9 kotak, huruf N di kotak yang terakhir. Kita bisa terlambat ke kantor kalau bangun ... ketiduran. Udah bangun, ketiduran dia. Oke, kita kunci. Tapi tadi silakan soalnya lagi. Agak melenceng sih ya. Kita bisa terlambat ke kantor kalau bangun ketiduran. Apakah itu jawabannya? Sayang Itu sekali. paling bukan terlambat ke kantor itu ya. Tapi yang Sesak itu. Orang lagi bangun terus ketiduran. Sesak. ketimbang, Pak, kalau Ketimbang, gitu. Pak. Oke, tim A, silakan jawabannya. Kayaknya kerasukan. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Wah. Kita lihat. Benar. Kita bisa terlambat ke kantor kalau bangun kerasukan. Sayang Pak, sekali. kadang itu lucu loh, Pak. Bener, Pak. Lucu tapi ngeri. Tapi kan bikin telat, Cak. Jawabannya apa sih sebenarnya? Kita lihat. Kita bisa terlambat ke kantor kalau bangun apartemen. Mau ke kantor bangun apartemen. Silakan. Sanggah jawaban manusia itu. Silakan. Apartemen sih, emang developer. Silakan. Ini acara serius nggak sih Pak? Namanya juga waktu Indonesia bercanda nanya serius atau enggak. Emang ada developer bangun apartemen, kan mau masuk kantor. Makanya dikasih tahu kalau bangun mau ke kantor nggak usah bangun apartemen dulu. Maaf. Telat ke kantornya. Saya punya teman. Dia setiap bangun Maaf, pagi tidak... Arana punya teman, temannya sepermainan Oh nggak? iya. Saya punya Oh teman. tahu. Ya. Tahu saya. Siapa? Temenmu. Dia bingung ngomongnya.
Gimana? Saya punya teman, Ya. dia tiap bangun nggak pernah kesiangan, padahal dia bangun apartemen. Ya. Kenal Agung Podomoro? Ya, bener. Agung Podomoro tiap hari bangun apartemen, dia tidak pernah telat masuk kantor. Arnold, jangan salah. Kalau hari Senin itu pasti dia kesiangan, soalnya hari Senin harganya naik. Saya tahu, Lagian bayangan Bapak, Pak, maaf, Pak. saya Bapak- tahu, mohon maaf nih, saya tahu yang dimaksud Iya kan? Agung Podomoro. Iya, teman saya. Kata Adiknya siapa? Agung Saya Cedayugro. dikasih tahu sama kakaknya dia sering kesiangan. Siapa kakaknya? Agung Hercules. Gak ada hubungannya. Pak. Satu bangun apartemen, satu bangun. Lagian bayangan Bapak ngebangun apartemen kayak bikin odong-odong, Pak, gini satu-satu. Kan enggak, Pak. Ya iya enggak, makanya nanti Tapi kan telat. tidak jadi tolak ukur. Kantor jam 9, dia bangun jam 5. Masih ada waktu 4 jam, bangun apartemen. Telat akhirnya. Makanya kalau orang bangun tidur harusnya ke kantor, terus dia bangun apartemen, kira-kira ke Ya kantornya nggak telat mungkin atau dong, enggak? waktunya Bapak nggak misalnya cukup. Bapak Telatnya dia bisa telatnya 4 tahun. Nah, apalagi 4 tahun bisa dipecat Bahaya. itu. Jadi kita kasih semangat untuk Saya mau 4 menurun. Hewan yang tidak beraktivitas di siang hari karena takut terkena sinar matahari. Namanya hewan. Silakan tim A jawabannya apa? 3, 2, 1. Namanya Kupu malam. kupu malam. Wah, butterfly night. Masuk akal. Keluar aktivitasnya memang malam hari, tapi bukan berarti dia takut kena sinar kalau ini. Tapi kita lihat apakah itu benar. Saya takut kena sinar Kupu center. malam, apakah ini jawabannya? Oh, Setidaknya jawabannya tentang fauna. iya, benar. Malam. Takutnya Pemikiran sinar yang center dia, brilian. Pak. Males abis. Males abis. Jadi malesnya dihabisin aja, Pak. Bener ya? Iya. Males kemana-mana. Hewan yang tidak beraktivitas siang hari karena takut terkena sinar matahari. Namanya males abis. Males abis, Pak. Apakah itu jawabannya? Tidak. Dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu. Pengen tahu kelelawar jantan atau betina gampang. Caranya Yang keluar duluan Iya. itu berarti jantan. Yang berikut yang nyusul itu betina. Kenapa? Tahu dari mana, Bapak? Itu perilaku. Jadi yang laki keluar nggak pulang-pulang disusul di jalan. Baik, masih bersama kami di WIB Waktu Indonesia Bercanda dan kita masih mainkan. Ini adalah permainan yang paling mengasah pikiran dan juga hati dan juga emosi ya. Tentunya di TTS Teka-teki Sulit. Hewan yang tidak beraktivitas di siang hari karena takut terkena sinar matahari namanya perawatan. Dia perawatan, kalau kena sinar nanti dia jadi rusak kulitnya. Bapak, Iya, kalau ada salon hewan tolong kasih tahu di mana, Pak. ada. Pet groom. Wah, buat grooming ada Oke, itu. oke. Sekarang kasih contoh salah satu hewan yang sedang perawatan yang takut kena sinar matahari. Apakah dia lagi suntik putih? Apa, Pak? Apakah Bapak pernah melihat iklan anjing berkata setelah Bapak pakai produk ini, saya berani keluar malam hari? Pak, contoh hewan yang nggak keluar siang hari apa? Banyak. Apa? Kelelawar misalnya ya. Ah. Kelelawar tidak keluar siang hari. Kelelawar, kalong, kampret itu kenapa tidak keluar siang hari? Iya karena emang Karena bukan mereka makhluk nokturnal. Nah, mencari makan di malam hari. Pertama hari. Dia nggak bisa Mencari- lihat kalau siang. Mencari makan di malam hari. Iya. Emang ada yang buka malam hari? Terbatas kan? Pengen tahu kelelawar jantan atau betina gampang. Caranya Yang keluar duluan Iya. itu berarti jantan. Yang berikut yang nyusul itu betina. Kenapa? Tahu dari mana, Bapak? Itu perilaku. Jadi yang laki keluar nggak pulang-pulang disusul dicari. Posesif ya. berarti itu jawabannya. Oh, dicari ya. Jawabannya adalah perawatan. Ya. Nongkrong di mana gitu ya lakinya ya, Pak ya? Audrey, kalau kesal boleh mukul ini, Boy. Kesal juga boleh. Tidak boleh kalau kesal. Oh berarti kalau saya kesal boleh mukul ini. Oh ya boleh. Beda dong. Baik kalau begitu, sekarang adalah Pepi saatnya lagi. giliran tim. Pepi dan Cesar. Silakan Tapi yang panjang juga dong. Oke. Oke, kita kasih semangat dulu Biar buat satu-satu. Kak Pepi dan juga Cesar.
9 juga. Kita ke atas lagi ya. Oke. 9 mendatar. Nah, mulai lagi dia kan. 9 mendatar, banyak lagi nih. Pesta olahraga se-Asia Wis. yang akan digelar di Indonesia tahun 2018. Ya. Disebut Pulang pagi, Pak. pulang pagi. Pulang Baik, pagi. apakah Kan udah pulang olahraga tuh, pagi? apa-apa. Jawabannya. Bodoh ah. Feby, Anda sehat? Sehat. Gimana ya? Silakan 3, Nggak mungkin. 2, 1 jawabannya apa? Tim A. Pekan sport. Agak nyambung, agak nyambung. Pekan olahraga, pekan sport. Pekan sport. Yes, apakah pekan sport? Jawabannya. Salah sekali. Karena ini Aduh, pasti jauh banget. Pasti jauh banget. perhatikan baik-baik. Di pesta olahraga se-Asia yang akan digelar di Indonesia tahun 2018 disebut tahun depan. Tahun 2018 disebut Tahun depan. Sekarang tahun berapa sih, Pak? 2017. Berarti kalau tahun 2018? Tahun depan. Pemenggalan katem kalau ada penting, Pak. Pemenggalan Kan tadi saya bilang, pesta olahraga se-Asia yang akan digelar di Indonesia tahun 2018 disebut tahun depan. Kalau tahun 2016, Tahun lalu. Aduh. Pak, kalau tahun 2017? Bapak pernah dipikir dulu nggak pas sebelum ngasih pertanyaan, Pak? Bapak pernah mikir dulu nggak sebelum jawab? Masa nggak kejawab-jawab ya, Pak? Iya, saya juga. Maksudnya kita udah kemana pas miring mungkin apa? Tahun depan jawabannya apa itu, Pak? Lah emang tahun 2018 disebut? Tahun depan. Pep, lu sadar nggak sih acara ini membahayakan kesehatan kita? Oke, lanjut lagi. Kita Ya, kasih terima kasih, semangat Pak. teman Sekarang giliran tim A. Yang pendek sekarang. Yang ini panjang dulu nih. Silakan. 3 mendatar. Silakan tim A. 3 mendatar, kita lihat ada 5 kotak huruf E di kotak yang Wah, kedua. gampang banget ini. 3 mendatar. Hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu. Akan marah kalau sarangnya diganggu. Serbu! Kaget. Serbu. Apakah hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu? Serbu. Bukan. Bukan, itu jawabannya tim B, silakan. Apa ya, Pak? Bilangin, bareng-bareng bilangnya Wah, ya. sepertinya Bareng-bareng. yakin nih tim B. Diulang lagi, Pak. Baik, untuk tim B yang punya harapan betul di jawaban ini. Oke. Hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu. Geram. Geram. Ngambek, marah dia. Geram. Tipe jawabannya. Bodoh amat. Apakah geram jawabannya? Seram, Pak, seram. Padahal tim B udah yakin banget loh, Pak. Jawabannya kalau tidak fauna, kami akan protes keras. Hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol kalau sarangnya diganggu. Cemen. Nyerangnya gerombolan. Sendiri dong kalau berani. Hei, ayo. Cemen lo, gerombolan lo. Oh, lu cemen. Sini. Sini, Pak. Saya nggak cemen, saya hadepin. Apa ya? Bodoh. Emang manjur, Pak. Misalnya ada lebah ngambek, terus katain, cemen lo. Terus mereka mundur. Loh, terserah mereka mundur atau tidak. Anda berani nggak ngomong cemen? Ya ini ungkapan dari mana hewan bergerombol cemen, Pak? Lebah, Pak? Saya pernah ngomong gitu. Sama siapa? Lebah yang diganggu sarangnya. Ada efeknya? Ada. Apa? Orangnya dikejar, saya enggak. Karena saya ngomong cemen loh. Jadi kalau ada lebah, kita jangan bilang pahit. Oh, Tapi ngapain? cemen, gitu. Gitu. Saya pernah nih ya, saya pernah ya buka YouTube ada orang kerubutin sama lebah, dia lari, saya bilang cemen lu. Orangnya yang disikat saya enggak sama lebahnya. Oh, Kan di YouTube, Pak. Padahal saya ngomong cemen loh. Ya tapi kan itu udah kejadian yang sudah terjadi yang lalu, Pak. Itu direkam. Tapi saat itu kejadiannya berlangsung saat itu juga tuh, lebahnya ngejar-ngejarnya. Ini apa sih? Ini kan lihat YouTube kan, Pak? Pak ini siapa sih, Pak? Kalau bantu jangan bikin bingung saya. Itu orang bantu ya. Enggak, ini makin nggak masuk akal, Pak. Masa hewan bergerombol disebut cemen? Pak, sebenarnya lebah itu nggak bareng-bareng nyerangnya. Dia cuma satu lebah yang nyerang, lainnya cuma nganter. Nah,
gitu, Iya, cemen. Oke, sih. berarti Nih, baru jawabannya bantu adalah cemen. Cemen. Masih ada 2 soal lagi, Ini silakan. tanggung jawab loh Pak. Nanti anak-anak SD di sekolahannya. Iya loh, Lebah Pak. yang bergerombol menyerang kita disebut Cemen. cemen Bu Guru. Bapak tanggung jawab loh Pak. Pasti gurunya membenarkan asal nonton ini. Timbe, silakan. 1 menurun. Ah, itu cakep tuh. Ah, Satu ini menurun, kita lihat ada 4 kotak huruf A di kotak yang kedua. Kalau pendek mah pasti kejawab lah. pengetahuan umum internasional. Amerika, Amis apa lagi tuh? Inggris, Nah, Jerman, Belanda, Perancis adalah nama-nama negara. Ah, jauh. Jauh. jauh 3, 2, 1 jawabannya. Jauh ya, jauh ya. Jauh ya. Jauh. Paling melenceng itu udah jauh. Baik, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis adalah nama-nama negara jauh. Apakah itu jawabannya? Ya! Silakan. Lu dengar kita ya? Enggak, gua enggak dengar. Pasti denger deh. Ada dua tadi. Keras sih. Minuman kemenangan. Sini dong. Ini bisa diminum. Apaan? Sebentar. Tenang. Ini kemenangan pertama dari, maksudnya poin pertama dari tim Tim B. B. Kita rayakan. Kan tadi Wah. banyak. Aku merasa bodoh. Mau nunggu lagi kita. Aku tadi udah mau jawab, kita udah jawab itu. Sudah lah. Hadapi kenyataan, friend. nih, Yes. nyontek. Cuman kita yang memegang minuman kemenangan ini. Demi banana boat. Tapi Pak, jauh kan bagi kita Pak. Bagi mereka tetap negara dekat, negara mereka. Kan dia nyebutinnya di sini, Bang. Amerika, Inggris jauh. Jauh lah. Itu jawabannya bener loh, Bang. Kata siapa dekat? Bagi warga negara itu kan tetap negara dekat. Amerika sama Inggris dekat. Apa? Amerika sama Inggris dekat. Deket Pak, udah jalan 2 tahun Pak. Oke, berarti selamat untuk tim B. Akhirnya berhasil pecah telur dan mengumpulkan poin sebanyak. Alright. Wah. Untuk tim A, Gue udah jawab itu. Iya, denger ya, nyontek ya. Yede. berarti tadi hanya karena kesempatan tim B menjawab terlebih dahulu. Kalau sekarang kesempatannya bisa diperebutkan karena ini adalah soal terakhir kita. Siap-siap tangan di atas bel. Kita kasih semangat untuk kedua tim. 9 kota. Ini rebutan ya? Rebutan. 9 kota sudah ada huruf bantu 2. K di kelima dan ke terakhir di 9A. Pertanyaannya tentang fauna. Pasti bukan. Pasti jauh ujungnya. Hewan melata yang menari-nari saat orang meniup seruling. Tahu kan namanya? Terorere, terorere. Oke, siap-siap tangan di atas bel. Sebentar. Come on, santai dong. Tim A atau tim B yang menekan tombol? Siap duluan. Belum ada tim yang menekan tombol. Tim A berbunyi. Tim A terlebih dahulu. Biar ada waktu kita mikir. Oke, gua tahu. Ya. Ya, hewan melata yang menari saat orang memainkan seruling. Asyik gila. Asyik gila, kita kunci. Ada orang main suling, terus joget. Oh, itu pasti hewan asyik gila. Kita kunci jawabannya. Tim B sekarang. Apa jawabannya? Masuk aja deh, Pak. Masuk aja katanya, Masuk Pak. saja. Masuk saja. Bodoh. Baik, kita Tiup kunci. lagi, tiup. Tiup lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Kita kunci dulu, kita lihat dulu jawabannya. Tim A menjawab asyik gila. Tim B menjawab masuk Masuk aja. saja. Dan jawabannya yang benar adalah namanya Namanya ular kerja. Cari duit itu. Pak, maaf
maaf ya. Saya teriak-teriak dan tadi capek Pak, sumpah Pak. Iya, iya. Saya cuma nanya nih, saya memastikan. Ya, Apakah Bapak pernah melihat ada seekor ular membawa map melamar kerjaan Pak? Anda terlalu pici kalau... Pak, ularnya hilang, Pak. Ini loh, ini. Saya pegang, tenang. Dikira hilang ularnya, ini saya pegang. Buka, gara-gara bawa ular. Saya jadi kaget. Masukin gimana kepatok, no? Weh, aman. Nah. Aman, udah. Pak, ular yang lain Pak. Lu. Bercanda. Ini serius. Ular kerja. Saya mohon penjelasannya Pak. Anda Apakah jangan- di Dinas Tenaga Kerja ada menerima lamaran dicari seorang ular berpengalaman gitu? Anda punya channel Animal Planet? Ya. Punya Pernah dong. lihat ular pamit sama istrinya? Mam, Papa kerja ya? Papa kerja dulu ya joget. Oh, nggak pernah. Karena yang kerja istrinya itu. Ya pernah lihat istri pamit ke suaminya nggak ular? Oh, nggak pernah. Kan dia udah pisah. Enggak, pokoknya ular kerja Pak. Definisinya apa? Nih kalau Anda Pak, yang berpikir... kerja itu yang niup. Yang Pak. mungkin dia Nah, butuh yang dapat duit yang yang niup, niup. kata Rayap. Dia mah nggak dapat apa-apa. Nih, Rayap tahu nih. Pak. Saya kasih tahu ya. Apa? Yang namanya kerja itu jangan pici hanya sebatas bawa map ngelamar. Bukan seperti itu. Kerja tidak identik dengan melamar pekerjaan. Oke. Memang melamar pekerjaan tujuannya untuk mendapat kerja. Iya. Tapi tidak setiap bekerja harus dilalui melalui proses melamar kerja. Iya. Emang Bapak datang ke sini bawa map? Iya tahu, tapi kan namanya kerja Pak, itu ada proses kegiatan dilakukan, endingnya itu mendapat Nih gaji. saya tanya, saya tanya. Yang meniup seruling, Yang punya. Iya. yang punya ular itu, Iya. Orkes dangdut juga dia niup di suling. pinggir jalan, itu tujuannya mencari Kerja. Menjadi Uang. selamat Pak, kalau tengah jalan ditabrak dia. uang kan? Iya. Ini juga benar nih tadi. Mencari uang itu adalah bekerja. Ketika dia meniup seruling, ularnya nggak keluar. Kira-kira dikasih uang sama Yang orang nggak? enggak. Ya tapi kan itu bukan Lu salahnya. apa-apaan niup seruling doang gua bisa. Loh, siapa tahu dia memang pengamen. Orang bawa ular ada keranjangnya. Kan kalau nggak keluar orang dia nggak ada yang tahu itu. ular di Tahu sini. orang di sana Siapa kalau tahu nggak ada itu ular keranjang. peliharaannya. Kalau mau ngasih uang dibuka, ular. Ada itu ularnya. Tapi kan ini penekanannya pada ularnya yang kerja Pak, bukan orangnya yang kerja. Nah, makanya saya kasih tahu, ini curhatan peniup seruling kobra itu. Kalau dia niup uangnya nggak kerja itu, dia buka. Kerja dong, kerja ini nyari duit. Keluar nyari duit. Coba contohin, gimana coba dari ular. Coba. Nah, coba. Nggak mau kerja, ayo ngomong. Pak, mau berapa? Pak, itu nari, Pak. Bukan. Ini saya mau pancu. Saya nyape-nyapein host Anda ini. Minimal dia. Tidaknya Itulah dia sahabat kita buka episode kali ini. Kita baca